Berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Luar biasa. Oh, luar biasa. Kak Rema? Luar biasa. Kak Yusi juga luar biasa. Luar biasa. Kakak-kakak di sini luar biasa semua, pasti adik-adik juga luar biasa semua. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri kepada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah meskipun online. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Rema, kalau misalnya ibadah online kalau sambil duduk kan nggak enak ya, nggak enak. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagunya itu kan sudah pernah dinyanyikan ya Kak Rema. Betul. Yang sering mengikuti ibadah pasti sudah tahu itu. Semuanya pakai gerakan ya. Kita pujikan pujian halo halo. Kita pujikan lagu kedua, Bila Roh Allah Ada. Pakai gerakan tangan ya Kak ya, biar lebih seru. Panas sudah keringetan. Kak Rema keringetan? Kakak juga. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian mata kecil ini. Perkara yang besar.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau yang pimpin kakak kami yang akan menyampaikan firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Semua pasti baik dan sehat. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah sekalipun hanya lewat online. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Allah itu kasih, yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Nah, untuk adik-adik yang di kelas Elia, kelas Daud dan kelas Dalmo bisa membacanya sendiri ya di rumah masing-masing. Dan untuk kelas Benyamin dan kelas Yusuf, tolong papa mama yang mendampingi anak-anaknya untuk membacakannya untuk anaknya. Nah, adik-adik, Allah itu adalah kasih. Apa sih buktinya bahwa Allah itu kasih? Ayat 9 dengan jelas mengatakan karena Allah itu mengasihi, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, itulah bukti kasih Allah kepada umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Allah cuma mempunyai anak satu, tapi Allah dengan rela hati memberikan anaknya untuk turun ke dunia, yaitu Yesus Tuhan. Itulah bukti Allah mengasihi kita umat manusia. Nah, yang kedua, apakah anak Tuhan Yesus itu mengasihi Bapa dan umat manusia di dunia ini? Ya, Tuhan Yesus mengasihi Bapa di surga, dan Tuhan Yesus juga mengasihi umat manusia yang berdosa ini seperti Bapa mengasihi kita. Apa buktinya? Buktinya Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Apa sih tugas Tuhan Yesus ke dunia? Apa jalan-jalan? Apa shopping? Enggak adik-adik. Tuhan Yesus memiliki tugas yang sangat berat. Dia harus menyelesaikan tugasnya itu. Apa tugasnya? Yaitu mati di atas kayu salib. Wow, ya, tugas yang gak enak, tugas yang berat sekali. Sebetulnya sebagai manusia Tuhan Yesus gak mampu. Apa buktinya? Ketika Tuhan Yesus hendak disalib, 1 hari sebelumnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bilang, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nah adik-adik, sehingga Tuhan Yesus menyerahkan dirinya ya. Kemudian Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib, apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang terakhir? Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dia sudah menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya untuk mati di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan tanggung jawab yang Bapa berikan kepadanya dengan ketaatan sepenuhnya, sehingga dia mau menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Karena dia tahu hanya itu satunya jalan untuk manusia memperoleh keselamatan, manusia memperoleh pengampunan dosa.
dan manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan sekaligus Tuhan sudah membuktikan bahwa Ia sangat-sangat mengasihi umat manusia yang berdosa. Karena Dia tahu bahwa setiap tetes darah yang Dia tumpahkan itu sanggup mengampuni segala dosa umat manusia, sanggup memulihkan keadaan manusia, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Bapa kembali di surga, sehingga manusia bisa memiliki kehidupan yang kekal di surga nantinya. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kalau Bapa sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, dan Tuhan Yesus juga sudah membuktikan kasih-Nya kepada Bapa dengan ketaatan penuh. Dia melakukan perintah Bapa, dan Dia juga membuktikan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Sekarang apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang kita bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita, yaitu mengasihi. Kita mau baca ya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Apa bunyi firman Tuhan? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelas ya adik-adik, dari Tuhan minta bukti dari kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita membuktikannya? Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi saudara kita. Sesama itu bukan cuma orang yang baik loh sama kita ya, tapi orang yang benci kepada kita. Apakah kita bisa mengasihi mereka? Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita ya. Tuhan taat pada perintah Bapa ya. Perintah Tuhan kepada kita apa? Kasihilah sesamamu. Sesama berarti bukan cuma orang yang baik kepada kita, tapi orang yang sangat menyakiti hati kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka, harus bisa mengasihi dan mengampuni mereka. Kasih ini luas sekali adik-adik. Di dalam 1 Korintus pasal 13 di situ dijabarkan bahwa kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan sebagainya. Nah, kalau kasih itu sabar, apakah kita bisa sabar terhadap satu dengan yang lain? Ya. Kalau kasih itu murah hati, apakah kita bisa melakukan kemurahan hati kepada orang yang menyakitkan hati kita? Nah, adik-adik, kalau kita nggak mau disakiti, misalnya ya, kita manusia kan tidak mau disakiti. Ya. Jangan kita menyakiti. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Dari diri kita sendiri tidak mau disakiti, jadi jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau kita nggak mau difitnah, jangan memfitnah orang lain. Simple kasih itu, tapi susah untuk dilakukan. Tapi kalau kita minta pertolongan dari kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukannya. Nah adik-adik, mari kita belajar ya. Di masa pandemi ini adik-adik kan tinggal di rumah. Mungkin ada papa, mama, kakak, adik, mbak. Mari kita hidup di dalam kasih Allah yang menyatukan kita. Bukan kita hidup dalam lingkaran setan yang suka marah-marah dari pagi sampai malam. Tapi mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, maka kasih Allah akan tinggal di dalam warga kita, di dalam hati kita, maka terciptalah suasana surga dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Nah, untuk ayat hafalannya untuk anak-anak yang ada di
Benyamin dan Yusuf, temanya saja ya, Allah itu kasih. Tapi jangan sekali, 3 kali ya. Allah itu kasih, Allah itu kasih, dan Allah itu kasih. Dan yang ada di kelas Elia, Daud, dan Salomo ayat 21 ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bisa mengasihi saudara kita satu dengan yang lain, dengan kasih Kristus, kasih yang murni, kasih yang suci. Nah, adik-adik, untuk kelas Elia, kelas Daud, kelas Salomo, kita bisa cek ya hati kita sendiri, apakah aku sudah hidup di dalam kasih. Nah, mudah sekali. Misalnya dalam 1 Korintus 13 mengatakan kasih itu sabar. Diam dulu, apakah aku sudah sabar? Apakah aku tidak suka marah-marah? Kalau sudah cawang, berarti sudah. Kalau belum, ya bilang belum. Kasih itu tidak sombong. Contohnya, apakah aku ini masih sombong? Kalau enggak, cawang. Kalau masih, ya bilang belum ya. Kasih itu murah hati. Apakah aku ini murah hati? Atau aku ini pelit? Atau aku ini egois? Direnungkan, kemudian kalau sudah dicawang, kalau belum ya bilang belum. Dan nanti adik-adik di rumah sendiri berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, kalau belum, berikan aku hati seperti hatimu, hati yang penuh dengan kasih. Oke? Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segenap kebenaran firman-Mu. Engkau adalah kasih, dan Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus yang sudah juga membuktikan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau mati di atas kayu salib untuk kami, supaya kami yang berdosa, Tuhan, mendapatkan pengampunan ketika kami percaya kepadamu, mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dan beri kepada kami hati seperti hatimu, hati yang penuh dengan kasih, untuk mengasihi sesama kami dan untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.